sini saya akan menjelaskan tentang ekstraksi minyak kayu manis. Di sini kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih itu minyak kayu manis. Minyak kayu manis itu merupakan suatu minyak kayu manis atau sering kita sebut yaitu Cinnamon burmani. Di mana Cinnamon burmani ini itu merupakan produksi terbesar di Indonesia, terutamanya 80% produksi kayu manis atau Cinnamon burmani ini itu diproduksi di Padang atau Sumatera Barat. Berarti minyak kayu manis ini itu sudah sejak dari tahun-tahun sebelumnya, zaman-zaman sebelumnya memang sudah berkembang bahwasannya Indonesia ini merupakan produksi minyak kayu manis terbesar di dunia. Nah, di sini kita juga akan mengenal beberapa negara-negara yang akan memproduksi minyak kayu manis. Yang saat ini itu memang yang terbesar adalah Indonesia, tapi ada 4,2% juga minyak kayu manis itu diproduksi oleh Sri Lanka, dan ada juga 5,2% itu diproduksi di Cina, dan 8,8% itu diproduksi di Jepang. Dan tadi yang memproduksi yang terbesar yaitu Indonesia dengan jumlah hampir 90,4% bahwasanya minyak kayu manis itu diproduksi di Indonesia. Dan juga kita akan masuk ke beberapa jenis minyak kayu manis nih. Apa sih jenis-jenis minyak kayu manis itu? Dan ternyata kayu manis itu dia tuh terbagi menjadi beberapa bagian juga. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya jenis minyak kayu manis itu dia terdapat ada beberapa. Yang pertama ini ada Cinnamomum purpureum, di mana Cinnamomum ini itu dia diproduksi dari daerah-daerah Amerika Timur, dan juga Cinnamomum cassia, Cinnamomum camphora ini dari Cina, dan juga ada Cinnamon burmani. Cinnamon burmani inilah yang saat ini sedang diproduksi dan diimpor oleh Indonesia ke luar negeri. Selanjutnya di sini kita akan apa aja sih produksi dari minyak kayu manis itu. Ternyata ada beberapa produksi juga. Yang pertama itu ada gulungan kulit kayu manis, dan juga dia ada bubuk kayu manis, ada minyak atsiri atau oleoresin. Nah, di sini kita mengekstraksi kayu manis ini, yaitu kita ingin mendapatkan minyak atsiri atau oleoresin. Nah, di sini gulungan kulit kayu manis itu dapat kita jumpai yang dapat sering kita kenal sehari-harinya yaitu berbentuk kuil, atau kita kenal sebagai kuil. Ini dapat kita gunakan sebagai alat-alat tambah buat rendang atau bumbu-bumbu rendang. Dan juga bubuk kayu manis itu dia berbentuk bubuk, dimana yang sering kita jumpai atau sering juga tidak terlalu asing bagi teman-teman atau bagi rekan-rekan bahwasanya bubuk kayu manis ini kan dapat juga sebagai pemanis kue dan juga digunakan sebagai alat-alat masak lainnya. Dan juga di sini kita minyak atsiri atau oleoresin itu kenapa kita mengekstraksi sebagai kayu manis ini, yaitu produknya minyak oleoresin. Kenapa? Karena bahwasannya di minyak oleoresin ini yaitu mempunyai kandungan aldehid yang lebih banyak di dalam minyak kayu manisnya, maka dari itu nilai harga jualnya itu menjadi lebih tinggi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas beberapa manfaat minyak kayu manis atau beberapa manfaat kayu manis bagi kesehatan tubuh kita. Nah, di sini yang pertama dia dapat mengatasi infeksi akibat jamur, di mana berarti minyak kayu manis atau produk dari kayu manis ini dia dapat mengatasi infeksi akibat jamur. Terus dia dapat juga mengobati luka, dapat mengurangi risiko penyakit jantung, dan juga dapat mencegah multiple sklerosis, dan juga mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Dimana berarti minyak kayu manis ini tidak hanya sebagai makanan, pewarna, atau juga pengharum, tetapi dia juga memang banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Nah, di sini kita akan membahas juga komposisi gulungan kayu manis itu apa aja sih, di dalamnya terdapat apa aja sih. Nah, di sini dalam satu gulung kayu manis itu dia terdapat beberapa komposisi. Di sini yang pertama ada kadar air itu ada 7,9%, terus ada minyak atsiri 3,4%, ada alkohol ekstrak 8,2%, dan juga ada abu larut dalam air 2,23%, abu 4,5%, abu tidak larut 0,013%, ada serat kasar 29,1%, ada nitrogen 0,66%, dan juga karbohidrat 23,3%, dan ether ekstrak yang tidak menguap itu ada 4,2%. Nah, jadi di dalam satu gulung kayu manis itu terdapat beberapa komposisi juga. Nah, setelah itu kita akan mengenal pemasaran kulit kayu manis. Nah, di pemasaran kulit kayu manis ini dia untuk negara mana aja sih, itu dari Indonesia diekspor kemana aja.
Pemasarannya itu pemasaran yang paling membutuhkan kayu manis itu terbesar atau memproduksi terbesar kayu manis itu ada Amerika Serikat, dia sekitaran 49,98%. Setelah itu disusul oleh Belanda dengan 7,93% dan Thailand 3,77% dan Brazil 3,43%. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kadar minyak sirih dalam oleoresin. Oleoresin mengandung minyak sirih dan senyawa non-volatil lain dengan karakteristik fluor, warna, dan aspek lain yang menyerupai bahan baku. Spesifikasi jumlah minimal kadar minyak sirih dalam oleoresin sebesar 26%. Selanjutnya, hubungan minyak sirih dengan harga pasar. Minyak sirih kayu manis secara komersial sangat dipengaruhi oleh kandungan sinomaldehidnya. Semakin tinggi kandungan sinomaldehidnya, maka nilai ekonominya juga semakin tinggi. Contohnya, kandungan sinomaldehidnya 20%, maka harga pasarnya mencapai 200.000. Kalau kandungan sinomaldehidnya 100%, maka harga pasarnya mencapai 1.600.000. Selanjutnya ada ekstraksi kulit kayu manis. Proses pengambilan minyak sirih kayu manis dilakukan dengan cara ekstraksi penggabungan, yaitu yang pertama ekstraksi maserasi. Ekstraksi maserasi merupakan proses perendaman dengan menggunakan pelarut. Di sini kami menggunakan pelarutnya itu metanol. Yang kedua ada destilasi. Destilasi merupakan proses pemisahan dengan perbedaan titik didih dan tekanan uap yang cukup. Kandungan oleoserin hasil ekstraksi kayu manis. Di sini senyawa yang paling tinggi adalah sinomaldehid dengan kadar 65,88% dengan titik didih 253 derajat Celcius. Dan senyawa yang paling rendah adalah yaitu witrin dengan kadar 0,13 dengan titik didih 258 derajat Celcius. Dan kandungan minyak sirih dari destilasi oleoserin. Dan dengan senyawa sinomaldehid dengan kadar 62,57% dengan titik didih 253. Dan di sini yang paling rendah adalah butil hidrositolin dengan kadar persen 0,08%, titik didih 265 derajat Celcius. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan minyak sirih dari kayu manis tadi. Di sini ada bahan baku utama, yaitu yang kita tahu kulit sinamon burmani yang telah dikeringkan 2-3 hari serta pelarutnya. Kita gunakan pelarutnya di sini adalah metanol karena untuk bantuan dari ekstraksi maserasi yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada alat utama. Yang pertama ada mesin ekstraksi. Di sini kita melakukan ekstraksi maserasi di sini untuk mengeluarkan si ekstrak dari kulit kayu manis tadi. Yang kedua ada mesin rotary vacuum evaporator. Karena kita tidak membutuhkan kadar metanol di dalam kandungan sinomaldehidnya, maka dari itu kita perlu penguapan sehingga kandungan metanol tidak terikut masuk ke dalam kandungan sinomaldehidnya. Selanjutnya dilakukan destilasi untuk mengambil minyak asiri yang kita butuhkan tadinya. Ada blok diagram. Yang pertama, kulit kayu manis tadi dilakukan penepungan. Di sini bukan penepungan yang seperti teman-teman kira, karena penepungan di sini adalah mengubah kulit kayu manis yang telah dikeringkan tadi menjadi bubuk atau tepung. Dengan alat silinder mill, cara penggerusan di antara celah-celah silinder hingga membentuk tepung atau bubuk si kulit kayu manis dengan tekanan 1 bar. Setelah itu dilakukan pengayakan dengan alat vibro separator di tekanan 1 bar untuk
menyesuaikan setiap ukuran yang terdapat di bubuk kulit kayu manis tadi, karena kita ada 3 ukuran, yaitu 40 nes, 80 nes, serta 60 nes. Setelah itu bubuk kulit kayu manis sesuai dengan ukuran yang tidak berbeda-beda tadi dimasukkan ke dalam ekstraksi maserasi dengan bantuan pelarut yaitu metanol dengan banding 1:6. Di sini kenapa kita membutuhkan metanol? Karena struktur dari metanol tadi sangatlah kecil sehingga dia mempermudah peruraian si bubuk kulit kayu manis, dan bubuk kulit kayu manis pun dapat mengeluarkan ekstraknya yaitu oleoresin yang seperti kita kenal. Setelah itu dari ekstraksi maserasi keluarlah pengekstrakannya yaitu oleoresin, metanol, serta ampas bubuk kulit kayu manis. Di sini kita tidak membutuhkan ampas bubuk kulit kayu manis, maka dilakukanlah filtrasi sehingga ampas bubuk kayu manisnya dapat keluar dengan tekanan 1 bar. Setelah itu hanya tinggal oleoresin dan metanol. Dilakukanlah evaporasi karena kita tidak membutuhkan metanol di dalam kandungan sinamaldehidnya. Yang kita butuhkan adalah oleoresinnya tadi. Setelah itu dilakukan evaporasi dengan tekanan 1 bar di suhu 55 derajat Celcius karena di situ adalah titik didih dari si metanolnya itu sendiri, sehingga metanolnya dapat teruapkan dan hanya tersisa oleoresinnya saja. Di sini oleoresin dilakukan pemurnian lagi dengan distilasi uap dikarenakan kita hanya ingin mengambil minyak atsiri atau sinamal aldehid yang terdapat di oleoresinnya itu dengan tekanan 1 bar di suhu 267 derajat Celcius. Selanjutnya ada deskripsi proses yang lebih jelas lagi yang bisa teman-teman lihat pada layar. Ada penepungan, ada pengayakan, dan ada ekstraksi maserasi. Setelah itu dilanjutkan dengan filtrasi, evaporasi, dan yang terakhir ada pemurnian untuk menghasilkan minyak atsirinya tadi. Selanjutnya ada produk minyak atsiri dari kayu manis. Di sini minyak atsiri dari kayu manis itu sendiri dipakai sebagai bahan pemberi rasa atau pemberi aroma seperti pada permen karet, permen, chewing gum atau yang bisa kita sebut permen karet, dan pada es krim aroma kulit kayu manis yang sangat menenangkan. Dan kalau misalkan kandungan sinamaldehid yang terdapat di suatu produk tersebut sangat tinggi, maka kita bisa dapat membuat parfum di dalamnya. Kesimpulan dari proses pengolahan kulit kayu manis ini yang kita dapat adalah kulit kayu manis merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi pengolahan dan budidayanya masih terbilang kurang baik dan tidak terstruktur secara benar, dan membuat harga nilai jual si kulit kayu manis ini terbilang masih rendah. Tetapi apabila kita bisa mengelola dan budidaya yang baik dan benar serta pengeksporan yang berjalan dengan lancar, maka nilai jual kayu manis sangat akan meningkat dan bisa dapat dijual dengan mahal. Terima kasih.